Selamat sore Kak Juni. Nanti tolong hubungi teman-teman yang lain tuh untuk masuk.
Baik, selamat sore kakak sekalian. Selamat sore, Kak. Selamat sore, Kak. Baik, karena waktunya sudah hampir setengah jam ya, kita mulai saja. Ini merupakan Zoom yang terakhir ya kakak sekalian. Jadi pertemuan kita yang terakhir di kegiatan PKG PJOK ini kakak sekalian. Dan ini merupakan refleksi dari tugas terakhir dari KKK. Jadi ini merupakan salah satu tugas penentu kelulusan sampai dengan unggahannya di PMM. Jadi saya harapkan untuk KKK lebih lagi aktif sebenarnya dalam hal ini. Baik, kita mulai saja. Ini merupakan refleksi dari bukti karya program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Salam dan bahagia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Baik, kita berdoa bersama dulu sebelum memulai proses kita di saat ini. Silakan kakak, siapa yang bisa membawa kita atau membuka kegiatan kita di hari ini dengan berdoa, silakan. Kak Juni atau Kak Herlin atau Kak Angel, silakan sambil menunggu teman-teman yang lain, kita jalan saja. Silakan Kak. Kak Herlin, silakan. Ya, terima kasih Kak Fasil. Serta teman-teman yang ada dalam room ini, Kak Jenny sama Kak Angel. Sebelum kita akan proses perkuliahan kita di hari ini, perkuliahan kita yang terakhir, kita mendasari seluruh kegiatan kita dengan doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, campur tangan Tuhan di mana segala proses kegiatan kami dari awal diseminasi sampai pada proses terakhir kami akan mengikuti kuliah di hari ini. Terima kasih untuk campur tangan Tuhan, untuk segala proses bantuan campur tangan Tuhan dalam segala kehidupan, tugas tanggung jawab kami. Banyak kelemahan yang kami miliki, tetapi campur tangan Tuhan sungguh luar biasa hingga kami boleh ada di titik yang terakhir di saat ini. Kami mohon terus pendampingan Tuhan untuk menyertai kami. Tanpa campur tangan Tuhan, kami tak bisa melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi kehidupan pribadi masing-masing kami. Dan di saat ini kami akan memulai proses pembelajaran kita di hari ini. Roh Kudus surapi Kakak Fasil, memberkati Kakak admin yang ada sebagai fasilitator dan admin dalam grup kami. Curahkan Roh Kudus, campur tangan Tuhan menyertai mereka dengan tugas dan tanggung jawab mereka untuk memberikan yang terbaik bagi kami. Kiranya itu tidak jatuh percuma tetapi bermanfaat baik bagi tugas dan tanggung jawab kami ke depan. Berkati mereka dengan kondisi kesehatan mereka, seluruh kehidupan mereka kami taruh dalam tangan-Mu. Tuhan menopang akan segala tugas dan tanggung jawab mereka. Dan berkati kami yang ada di dalam room ini sebagai peserta, berikanlah kami kekuatan, hikmat, roh kepintaran, kecerdasan yang berasal dari Bapa Surgawi Tuhan dan Roh Kudus, hingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Apa yang kami terima dapat kami manfaatkan dan kami salurkan itu di tempat pengabdian kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk segala
ucapan syukur yang kami naikkan di sore hari ini. Tanpa Tuhan kami tak bisa melakukan segala sesuatu, tapi kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan selalu ada menyertai kami hingga kami boleh ada di titik ini. Semua itu karena campur tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Baik kakak sekalian, ini merupakan pertemuan terakhir. Ada banyak sekali kakak yang belum mengunggah tugas dari awal sampai di saat ini, apalagi di tugas yang RTL itu ada baru 2 orang kalau tidak salah itu, Kak Herlin sama Kak Bibi kalau tidak salah. Untuk ke RTL, yang lain itu belum, apalagi untuk bukti karya ini belum ada satu lagi yang mengumpulkan. Jadi kesempatan ini saya berharap untuk kakak lebih aktif lagi untuk mengumpulkan tugas-tugas tersebut. Karena ini merupakan salah satu penentu ya dalam menentukan kelulusan kakak. Jadi harus dikumpulkan. Waktu pengumpulannya itu agak sulit, agak pendek karena sudah diberikan waktu cukup panjang ya dari program kegiatan ini. Nanti dikumpulkan lalu diperiksa oleh fasilitator apakah itu sudah bisa untuk diunggah di PMM atau belum. Sampai sempurna baru bisa diunggah di PMM, bisa dipakai oleh semua orang ya kakak sekalian. Jadi saya mengharapkan untuk kakak lebih bekal lagi terhadap hal ini. Jangan main-main kakak sekalian ya. Jadi lulus dan tidaknya itu ditentukan oleh kakak sendiri. Agak disayangkan ketika sudah berproses selama 3 bulan, tapi karena kelalaian kakak sendiri ya dikategorikan jadi tidak lulus. Itu sangat disayangkan ya kakak ya. Jadi saya mengharapkan kakak bisa aktif untuk mengumpulkan tugas-tugas dimaksud. Baik, di kegiatan ini kita mulai dengan ice breaking dulu ya kakak ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab bersama. Pertanyaan pertama, negara mana yang terdapat 2 wanita saja? Negara mana yang terdapat 2 wanita saja? Negara di mana itu? Tidak tahu ya. PR-nya buat kakak. Benda apa yang kalau diikat baru bisa jalan? Benda apa yang kalau diikat baru bisa berjalan? Kakak. Tidak tahu juga. Pertanyaan ketiga, nasi apa yang paling susah ditelan? Ini pertanyaan-pertanyaan ice breaking ini. Silakan kakak. Ini pertanyaan ketiga ini. Nasi apa? Nasib. Tidak. Nasib ya. Berikut, aku terdiri dari 5 huruf. Jika aku dihapus 1 huruf, maka aku akan menjadi 6. Apakah aku? Aku terdiri dari 5 huruf. Jika aku dihapus 1 huruf, maka aku akan
menjadi 6. Apakah itu? Jika aku dihapus 1 huruf dari 5 huruf itu, maka aku akan menjadi 6. PR. Di penghujung kegiatan saya tanya ulang ini. Jika Anda menjumpai bangkai tikus dan bangkai kucing yang baunya sangat menyengat, mana yang akan Anda tutup terlebih dahulu? Ya, jika kakak Hidung. menjumpai bangkai tikus dan bangkai kucing yang baunya sangat menyengat, mana yang akan kakak tutup terlebih dahulu? Hidung. Apa tadi, Kak? Hidung. Hidung ya? Iya, hidung. Ya, hidung. Berpikir cepat. Baik, agenda kita di sesi ini ada pendahuluan yang sudah kita lewati, lalu penyampaian refleksi bukti karya, yang ketiga review unggah draft bukti karya, yang berikut penutup. Baik, kita masuk di refleksi bukti karya ya. Jadi kita pakai Borton. Apakah dalam menyusun draft bukti karya ini kakak melakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam sekolah? Silakan kakak. Erlin mungkin silakan. Apakah dalam menyusun bukti karya ini kakak melakukan kolaborasi bersama dengan rekan-rekan sejawat sekolah? Ini merupakan pertanyaan pemantik dari refleksi kita di sore hari ini. Dari Kak Herlin atau Kak Juni, Kak Angel, dan Kak Vivi, siapa yang sudah selesai membuat bukti karyanya? Saya belum, Kak. Kenapa Kak Juni? Ada masalah ya? Salah di mata, Kak. Bisa lama di laptop jadi susah juga itu. Kakak yang lain? Batasnya ini sampai tanggal 13 ini. Jadi harus cepat pengirimannya. Jadi saya harapkan sebentar nanti itu kakak sudah bisa mengirimkan di karyanya itu. Jadi kalau misalnya bisa dijapri saya lihat dulu apakah sudah baik atau belum. Kalau sudah baik langsung dikirimkan saja. Karena nilainya itu harus 100, tidak bisa turun dari itu. Silakan Kak Herlin. Atau Kak Vivi silakan. Jadi Kak Juni, angan-angannya itu atau berencananya ke depan itu kalau misalnya menyusun bukti karya ini kakak melakukan kolaborasi bersama rekan sejawat atau tidak di sekolahnya? Ya, silakan Kak Herlin. Ya, terima kasih ke Kak Fasil. Saya akan mencoba menjawab apakah dalam penyusunan draft Pasti, karya Kakak. ini kakak-kakak melakukan kolaborasi bersama rekan sejawat di sekolah. Yang jelas ini pasti kita membutuhkan
kolaborasi ya, karena dalam beberapa hal itu seringkali itu kita tidak mampu memecahkan masalah kita sendiri, terkhususnya masalah dalam proses pembelajaran kita sendiri. Bahkan setelah kita berdiskusi dengan teman sejawat dalam satu sekolah, kita ini merasa terbantu, ada pertanyaan, ada hal-hal penting, masukan yang ini diberikan oleh teman sejawat kepada kita, dan tidak dengan demikian itu dengan kita berkolaborasi dengan teman sejawat itu kita mampu menghadapi masalah dalam proses pembelajaran. Serta terpentingnya di sini adalah kita menciptakan hubungan kerjasama itu dengan baik dengan teman sejawat, dan itu sangat membantu sekali ya, karena banyak masukan atau dengan cara kita berkolaborasi itu kita menemukan kendala-kendala atau kita menemukan temuan-temuan atau hal-hal baru yang tidak kita pikirkan, semua itu akan terjawab dan kita akan bisa dengan baik menyelesaikan segala hal terkait bukti karya yang kita buat. Terima kasih untuk Kakak Fasi, mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Kak Herlin. Ada lagi yang lain? Silakan. Baik, kita masuk di pertanyaan kedua ya. Kak Herlin lanjut saja pertanyaannya. Ini berkaitan. Nanti ditambahkan oleh teman-teman yang lain. Apa kategori bukti karya yang kakak pilih? Bagaimana proses pembuatan bukti karya tersebut? Lalu tantangan apa yang kakak hadapi dalam pembuatan bukti karya? Silakan Kak Herlin. Jadi dari 3 pilihan yang diberikan itu mulai dari berbagai praktik baik, lalu video pembelajaran, dan yang terakhir itu modul ajar atau RPP. Nah, dari 3 kategori itu mana yang kakak pilih? Lalu bagaimana prosesnya? Lalu tantangan apa yang kakak dapat dalam pembuatan bukti karya itu? Silakan Kak. Dilanjutkan saja Kak Herlin. Ya, Kak Fasil, kategori karya yang saya pilih, kategori bukti karya yang saya pilih, ini jujur saya Kakak Fasil, saya tuh kayak belum merasa beta punya kayak beta rasa kayak akan kayak belum maksimal begitu. Makanya beta kayak masih meragukan untuk di-upload gitu. Di sini proses pembuatan bukti karya itu bilang bagaimana ya, kayak memang ada sedikit-sedikit tidak
berjalan begitu, ini ya belum ada banyak kekurangan juga sih karena beta bikin akang juga paling maksimal itu 3 hari kah, 4 hari begitu, tapi itu juga belum inilah, baru beta rasa bagaimana ya, kayak, eee, tantangan tentu itu pasti ada tantangan. Tantangan itu, mmm, yang sering dihadapi itu dalam pembuatan proses, karya itu, apa, dia punya, apa, perencanaan juga belum, desain itu belum begitu, beta rasa kayak akang bagaimana itu, makanya beta kayak belum ini betul, makanya beta kayak rasa bagaimana dengan akang, ini, beta masih begitu bingung Kak Fasil terkait akan, ini dia punya, eee, me belum menguasai, dia betul-betul juga sih, dia butuh juga, ketelitian itu, dan ketelitian itu sudah merupakan, ketelitian yang sangat tinggi, eee, apa, dia punya perencanaan, eee, dalam menyusun itu. Jadi beta dalam hal ini, eee, belum bisa sampai mengunggah, beta punya bukti karya itu ke Fasil. Mungkin, begitu dulu juga Kak Fasil, mungkin dari tamang lain bisa tambahkan. Baik, apakah ada yang mau menambahkan dari kakak yang lain? Silakan. Jadi terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Kak Herlin tadi, itu merupakan pengalaman ya. Jadi
kakak sekalian, bukti karya ini ada 3 pilihan. Yang pertama, berbagi praktik baik. Berbagi praktik baik itu materinya pembelajaran yang berpusat kepada murid atau peserta didik. Jadi kakak nanti kumpul teman-teman guru PJOK atau di KKG yang seperti saya sudah jelaskan dari awal itu. Lalu kakak mulai memberikan materi yang sudah kakak dapatkan di PKJ PJOK ini, lalu disampaikan, lalu kakak berbagi bersama dengan teman-teman yang ada. Lalu dibuat dalam bentuk video dan dikirimkan. Lalu yang kedua, video pembelajaran. Jadi proses pembelajaran atau video pembelajaran yang dibuat itu harus terjangkau atau harus ada materi-materi yang sudah didapatkan di PKG ini mulai dari daring sampai dengan materi di luring. Proses pembelajarannya itu masuk semua di dalam proses video pembelajaran itu, mulai dari pemilihan strategi mengajarnya apa, mulai dari gaya mengajarnya apa, lalu penilaian otentiknya yang model bagaimana yang harus kakak berikan, sampai dengan refleksi pembelajarannya itu. Itu semuanya masuk di dalam video pembelajaran itu, dan di dalam video pembelajaran itu harus tergambar pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu, atau diferensiasi. Lalu kakak sekalian, yang ketiga itu adalah RPP dan modul ajar. RPP dan modul ajar ini harus sesuai dengan apa yang sudah kakak pelajari. Jadi kalau yang kita sudah pelajari itu, pembuatan RPP dan modul ajar itu, dia berpatokan pada backward design. Jadi desain kembali, mulai dari sintaksnya itu, mulai dari tujuan pembelajaran, sampai habis itu penilaian, dan seterusnya yang sudah kita belajar bersama-sama. Lalu di dalam prosesnya itu, kakak nanti pilih seperti yang tadi di modul di video pembelajarannya itu juga hampir sama sebenarnya. Jadi kalau misalnya di video pembelajaran itu kakak buat videonya dan RPP yang PDF itu nanti dikirimkan juga. Tapi kalau di modul ini hanya modulnya saja. Jadi atau RPP-nya saja. Jadi mulai dari strategi mengajarnya apa, model pembelajarannya apa yang dipilih. Jadi ada 2 strategi mengajar kan, instruksional dan non-instruksional. Lalu model pembelajaran juga ada 3. Jadi kakak pilih, kakak mau pakai pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, atau SEM, Sport Education Model. Jadi kakak pilih dari salah satu ketiga model pembelajaran itu, kakak masukkan di dalam modul ajar atau RPP. Lalu di dalam prosesnya itu, kakak memilih gaya mengajar apa dari 11 gaya mengajar yang sudah kita dapatkan di luring kemarin. Kita pilih gaya mengajar yang berpusat pada murid. Tidak menutup kemungkinan untuk bisa dikaitkan dengan gaya mengajar yang berpusat di guru, misalnya gaya komando. Kalau kita mengajar di anak di kelas 1, 2, dan 3 kan bisa pakai komando untuk menertibkan mereka. Jadi bisa pakai 2 gaya mengajar. Lalu sampai dengan penilaian otentiknya itu, apa yang harus kita lakukan di situ? Sampai dengan keselamatannya, sampai dengan glosarium dan daftar pustakanya. Lalu LKPD dan sebagainya itu. Itu saja Kak Herlin, jadi tidak perlu merasa susah. Dikirimkan saja dulu, kalau misalnya belum sempurna,
nanti saya yang sampaikan masih kurangnya di mana. Kakak perlu tambahkannya di sini, begitu. Jadi jangan kakak, kalau kakak tidak kirim, waktunya hari lebih mepet, nanti kakak agak sulit begitu. Jadi kirim saja, nanti saya lihat kurangnya di mana, nanti saya sampaikan lewat WA. Ini kurangnya di sini atau di grup ya. Ini kurangnya di sini, perlu dilengkapi. Lalu kakak rubah lagi, rubah langsung dikirimkan lagi seperti itu. Oke, silakan Kak Juni, apa yang masih menjadi kendala? Silakan. Ya Kakak, terima kasih. Kendalanya pasti ya sampai situ. Yang kedua, siswa sudah mulai diarahkan untuk istirahat di rumah. Lalu berikut yang saya ingin tanyakan, apakah kalau bikin modul, atau harus bikin video pembelajaran mereka kakak? Pilih kan dari 3, kalau pilih modul berarti apakah bikin video pembelajarannya? Gitu kah? Baik Kak Juni, jadi ada 3 kategori. Yang pertama, saya ulangi lagi ya. Yang pertama, berbagi praktik baik. Materinya itu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Itu materi yang akan diberikan. Yang kedua, video pembelajaran. Kalau pilih video pembelajaran, otomatis harus ada modulnya, harus ada video pembelajarannya. Yang ketiga, pilihan RPP atau modul pembelajaran atau modul ajar. Jadi kalau misalnya pilih modul ajar saja, berarti kakak harus hanya menyiapkan modul ajar saja. Nah, seperti itu kakak. Jadi kalau misalnya kakak berpikir bahwa pilih modul aja langsung buat videonya, berarti kakak masuk di kategori yang kedua, pilih video pembelajaran, begitu kak. Bisa dimengerti kak? Siap kakak, mengerti kak. Jadi kita pilih kategori yang ketiga kakak. Makasih. Oke, jadi saya harapkan sebentar nanti itu sudah dikirimkan, biar kalau misalnya ada kekurangan bisa diperbaiki dan dikirimkan ulang sampai saya bilang oke, siap diunggah di PMM. Nah, berarti kakak langsung lanjutkan di PMM. Jadi kalau misalnya saya belum menyetujui untuk dikirimkan di PMM, berarti jangan dulu dikirim di PMM. Karena sampai dikirim di PMM, semua orang akan buka dan pakai sebagai contoh. Jadi harus yang benar-benar. Begitu kakak. Jadi tidak perlu Kak Siap Herlin, kak. tidak perlu takut atau salah. Dikirimkannya saja dulu, biar saya lihat kurangnya di mana, jadi lanjutkan. Lalu jangan lupa tugas RTL-nya itu juga belum dikirim hampir semua itu. Silakan Kak Herlin. Pak Fasil, satu lagi yang saya mau tanyakan. Apa? Beta barang beberapa hari ini karena memang fokus di pengerjaan nilai, jadi beta belum masuk di LMS. Lah, jadi beta mau tanyakan itu bukti karya itu dia dalam karena beta memang belum masuk masuk jadi beta mau tanya ini Kak Fazil. Dia dalam bentuk link atau PDF begitu? Tanpa link atau PDF begitu? Dalam bentuk PDF Kak, biar bisa dibuka. Tidak link PDF. Oke. Terima kasih Kak Fazil. Baik, kita masuk di pertanyaan berikutnya. So what? Apakah yang membuat kategori bukti karya yang dipilih oleh kakak ini berbeda atau unik dibandingkan dengan kategori lain? Bagaimana karya ini dapat mengatasi tantangan pembelajaran juga yang ditemui? Silakan Kak. Jadi Kak Herlin lanjut saja. Karena dari pertanyaan pertama sampai dengan ini kan saling berkaitan. Nanti baru ditambahkan oleh kakak-kakak yang lain. Silakan Kak. Jadi saya mengharapkan untuk
sebentar itu sudah dikirimkan. Atau kalau belum merasa yakin, dikirimkan secara di WA pribadi saya dulu. Biar saya lihat, sufiks baru kirim di LMS. Tapi waktu kita hanya hari ini dan besok, tidak bisa lebih. Jadi semua fokus di RPP atau modul ajarnya saja. Kak Herlin bisa berbagi itu untuk teman-teman sebagai contoh. Supaya cepat. Silakan Kak Herlin. Silakan Kakak. Waktu kita hanya 1 jam ke depan. Silakan Kakak. Kak Sandra mungkin. Silakan. Atau Kak Vivi, Kak Angel, silakan Kak Juni. Ayo, silakan Kakak. Kak Herlin, silakan Kak. Dilanjutkan saja. Apa yang membuat kategori bukti karya yang dipilih oleh kakak ini berbeda atau unik dibandingkan dengan kategori yang lain? Bagaimana karya ini dapat mengatasi tantangan pembelajaran juga yang sering ditemui? Silakan Kak. Jadi kalau misalnya kakak memilih modul ajar, apa yang membedakan ini dengan kategori-kategori yang lain?
Ayo kakak silakan. Jadi kalau misalnya Kak Heril memilih modul ajar yang membuat unik itu tidak ribet misalnya. Ah, dalam prosesnya itu tidak memakan waktu. Jadi apabila ada perbaikan dari fasilitator, langsung saja bisa diperbaiki dengan cepat. Jadi kalau misalnya memilih bukti karya atau video pembelajaran, ketika belum bisa atau belum lengkap, harus diulang lagi dan itu perlu waktu. Apalagi uh, sekarang kita ditemui dengan kendala-kendala proses pembuatan nilai yang begitu padat. Jadi lebih unik itu memilih uh, modul ajar atau RPP ini. Itu kalau dari saya. Dari kakak tidak tahu seperti apa. Kalau misalnya, lalu bagaimana karya ini dapat mengatasi tantangan pembelajaran PJOK yang sering ditemui. Jadi pada prinsipnya itu modul ajar yang dibuat ini merupakan sesuatu hal yang baru, misalnya merupakan desain pembelajaran yang baru ya, yang semuanya itu jelas bahwa di dalamnya itu sangat membuat siswa menjadi aktif atau semuanya ber, berpusat pada siswa atau peserta didik. Jadi konten atau isi materinya itu semua berpusat di peserta didik. Jadi mulai dari rancangan awalnya sampai dengan penilaiannya itu semua berpusat pada peserta didik. Jadi secara otomatis dapat mengatasi tantangan pembelajaran yang ada. Jadi kalau misalnya dulu kita biasa mengajar, yang pertama tidak menggunakan RPP atau modul ajar ya, biasanya kan seperti itu. Pada umumnya seperti itu. Jadi ini memacu kita atau memacu diri saya atau memacu diri kakak untuk lebih lagi aktif untuk membuat modul ajar sebelum atau membuat perencanaan sebelum melakukan pembelajaran. Betul. Lalu yang berikut eh, terkait dengan modul ajar RPP backward design ini merupakan hal baru bagi guru-guru PJOK. Jadi dapat mengatasi masalah dalam materi-materi atau konten-konten di dalamnya itu juga bisa membuat murid lebih aktif ya dalam berproses pembelajaran. Jadi tidak ada waktu tunggu atau tidak ada murid yang nganggur lagi menunggu giliran untuk melakukan aktivitas geraknya, tidak ada seperti itu. Dalam proses perencanaan modul atau RPP ini semuanya harus berpusat pada peserta didik atau murid sendiri. Baik, kita berpindah di yang berikut. Bagaimana kakak akan menyebarluaskan hasil karya ini kepada rekan guru atau komunitas pendidikan lainnya? Apakah akan kakak lakukan untuk mengevaluasi dan memperbaiki atau mengembangkan karya ini? Silakan kak. Silakan kak.
Ayo silakan Kak Herlin, silakan Kak Juni, Kak Sandra, Kak Angel, Kak Vivi, silakan. Ini merupakan Zoom terakhir kita ya, jadi kalau bisa kameranya dinyalakan dulu. Ini terakhir ini. Usahakan dari awal sampai akhir itu menyala lah. Biar di rekamannya itu terlihat baik begitu. Tidak ada perubahan di akhir-akhir kegiatan seperti itu. Jangan dari awal sampai akhir kegiatan mati semua. Cuman saya saja yang menyala. Silakan Kakak. Kak Juni mungkin silakan mau menjawab. Ya, bagaimana Kakak akan menyebarluaskan hasil karya ini kepada rekan-rekan guru atau komunitas pendidikan lainnya? Apa yang akan Kakak lakukan untuk mengevaluasi dan memperbaiki atau mengembangkan karya ini? Silakan Kak. Baik, kita lanjut saja ya. Jadi pertanyaan ini nanti Kakak kembangkan sendiri sesuai dengan yang Kakak inginkan. Jadi saya akan mereview ulang ya, unggah draft bukti karya ini. Ya, saya akan mengulang cara mengunggahnya. Kakak bisa perhatikan di sini. Ini merupakan model di dalam LMS ya. Jadi ada di sini alur bukti karya di LMS diseminasi. Nah, di bawah ini ada unggah draft bukti karya. Di unggah draft bukti karya ini yang tugasnya itu yang diunggah. Jadi seharusnya sebelum kita refleksi di hari ini sudah semua mengumpulkan tugas bukti karya itu. Jadi ada 3. Di sini ada unggah bukti karya, berikut refleksi bukti karya, dan berbagi bukti karya. Berbagi bukti karya ini nanti selesai Kakak masuk di PMM, link yang di PMM-nya itu masukkan di berbagi bukti karya ini. Selesai diunggah di PMM, lalu link yang di dalam bukti karya itu, di dalam PMM itu Kakak tautkan dia di sini, di berbagi bukti karya ini. Jadi nanti Kakak unggah draft bukti karyanya di sini, di sebelum refleksi bukti karya ini. Tugasnya dikumpulkan di sini. Jangan lupa ya Kakak ya. Berikut unggah draft bukti karya ya, dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Jadi kakak sekalian, di dalam bukti karya ini harus ada lembar pernyataannya. Jadi nanti kakak masuk di unggah draft bukti karya itu, klik di dalam unggah bukti karya yang tadi ini, klik di sini di unggah draft bukti karya ini. Setelah masuk, di situ ada unduh lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK. Kakak unduh dia di sini. Lalu di copy linknya. Udah, setelah di copy, nah ini lembar persetujuan PKG PJOK. Klik make up copy, lalu kakak kerjakan di situ. Setelah kerjakan akan di copy secara langsung. Dan nanti bentuknya seperti ini kakak sekalian. Ini bentuk pernyataannya. Setelah kakak unggah tadi di dalam draft bukti karya ini. Jadi pertama itu masuk bukti karya, kedua itu ada unduhnya di situ, lalu kakak klik dan masuk dikerjakan itu. Selesai itu kakak, ini merupakan tampilannya.
Jadi kalau misalnya kategori ini kakak hanya membuat modul ajar atau RPP, berarti kakak centang yang di bawahnya saja. Yang terakhir ini, saya menyatakan bahwa bukti karya saya ini tidak plagiasi atau tidak copy paste dari orang lain. Seperti itu. Jadi kakak langsung centang di sini, di print, dicentang, ditandatangani kakak dan kepala sekolah. Lalu nanti dimasukkan di bagian lembar terakhir di dalam modul ajar kakak tersebut. Nah, jadi ini merupakan 3 pilihan kategorinya ya. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan, praktik baik, ya keterampilan mengajar juga merusak pada peserta didik. Nah, ini merupakan praktik baik. Jadi kakak nanti kumpul teman-teman guru PJOK di komunitas masing-masing dan diberikan. Jadi di sini ada dokumen format dokumen PDF dan ada videonya. Lalu yang berikut proses pembelajaran guru dalam dengan peserta didik di dalam kelas. Jadi video pembelajaran ya. Nah, jadi kalau misalnya ini dimasukkan juga dengan draft PDF-nya juga atau RPP-nya itu. Lalu yang terakhir ini RPP atau modul ajar. Nah, modul ajar aksi nyata dalam bentuk dokumen PDF. Jangan lupa kakak, dalam bentuk dokumen PDF. Jadi karena ini akan diunggah di PMM, jadi usahakan dikerjakan di Canva biar terlihat menarik begitu kakak. Dengan yang di Word saja. Lalu di PDF-kan dan dikirim di sini. Ini merupakan draft yang ketiga. Lalu lengkapi judul bukti karya dengan tambahan hashtag atau PKG PJOK, guru belajar dan murid belajar. Ada lambang-lambangnya ini hashtag PKG PJOK-nya ini. Contohnya dan ada Merdeka Belajar dan segala macam. Baik, kakak sekalian, ini merupakan predikat nilai akhir peserta PKG ini tambahan ya, PKG PJOK. Jadi kalau nilai dari 90 ini rentang nilainya ya kakak ya untuk kelulusan 90 sampai dengan 100 itu kategorinya atau predikatnya amat baik. 80 sampai 89 itu baik. 70 sampai 79 cukup. 60 sampai 69 sedang. 59 kurang. Jadi yang dikategorikan lulus itu dia masuk dari cukup sampai dengan amat baik kakak sekalian. Jadi usahakan tugas-tugas itu dikumpulkan biar kakak bisa minimal lulus dengan nilai cukup begitu. Nah, ini nilai akhir. Nilai akhir digunakan untuk menentukan lulus atau tidak lulus. Peserta dinyatakan lulus apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Jumlah kehadiran tatap maya daring paling sedikit 17 kali dari 19 pertemuan tatap maya. Jumlah kehadiran tatap muka luring 5 dari 6 hari efektif. Lalu yang berikut memperoleh nilai paling rendah 70. Jadi kategori cukup ya. Lalu yang keempat yang paling rendah itu peserta telah mengunggah bukti karya di PMM. Jangan lupa. Ini harus dibuat. Jadi bukti karya ini harus sebagai salah satu penentu kelulusan. Kakak-kakak sekalian. Jadi saya berharap kakak lebih lagi untuk aktif, untuk lebih memacu diri untuk dalam 2 hari ke depan ini untuk segera selesaikan tugas bukti karya ini. Kalau ada tugas RTL segera dikirimkan juga. Ya kakak sekalian. Baik kakak sekalian, itu merupakan pertemuan kita di saat ini. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan bagi kakak. Lalu kakak bisa tetap semangat untuk membuat tugas yang terakhir ini, karena ini merupakan salah satu penentu kelulusan kakak sendiri. Jadi saya ingatkan sekali lagi, lulus dan tidak lulusnya kakak ditentukan oleh kakak sendiri. Jangan sampai menyalahkan orang lain. Ya kakak ya. Saya berharap
kakak untuk bisa lebih aktif lagi untuk bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kakak sebagai peserta PKG PJOK di diseminasi Kota Ambon ini. Jadi terima kasih untuk waktunya, dan ini mungkin pertemuan terakhir kita. Sampai berjumpa lagi di lain waktu. Nanti nilai kelulusnya nanti mungkin diumumkan oleh BGP setelah kita melakukan pleno hasil kelulusan di kemungkinan tanggal 14 kakak. Tanggal 14 Desember itu sudah pleno hasil kelulusan. Jadi penarikan data terakhir itu tanggal 13. Jadi saya berharap untuk hari ini dan hari esok itu terakhir penerimaan tugas. Jadi ketika ditarik datanya itu kakak bisa minimal mencapai nilai cukup lah, supaya tidak ada yang tidak lulus ya. Sayang, sudah 3 bulan baru tidak lulus kan, tidak, nanti kembali di sekolah nanti menjadi bahan cemoan mungkin dari teman-teman. Seperti itu kakak sekalian. Baik, saya minta untuk nyalakan kamera dulu untuk kita foto bersama sebelum mengakhiri kegiatan ini dengan doa. Silakan kakak. 1, 2, 3. Kalau tidak ada lagi yang menyalakan kamera, kita yang lain. Kak Sandra, Kak Vivi silakan. Silakan Kak Vivi, kameranya nyalakan. Baik, silakan. Siapa yang, aduh, kenapa Kak mati lagi Kak Angel? Oke, Kak Herlin silakan difoto dulu. Tangan sama gini. Siap. Kak Herlin foto. 1, 2, 3. Sudah. Oke, nanti dikirim di grup saja ya. Baik, terima kasih kakak sekalian. Ya. Untuk mengakhiri kegiatan di hari ini tadi, karena Kak Herlin sudah membuka dengan doa, Kak Sandra silakan menutup dengan doa untuk mengakhiri kegiatan. Silakan Kak Sandra. Ya kakak, mari sebelum kita mengakhiri meet di sore hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu. Kami telah selesai melakukan proses pembelajaran di sore hari ini. Ini adalah proses pembelajaran kami yang terakhir. Seterusnya kami akan melakukan tugas dan tanggung jawab kami mengumpulkan tugas Tuhan. Berkati kami semua, berikan roh hikmat untuk kami agar kami bisa mengerjakan semuanya dengan segala baik. Berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan juga untuk kami, juga teman-teman kami yang tidak sempat hadir hari ini. Jangan tuntun kami semua Tuhan, terutama juga untuk Kakak Fasil. Biarlah kasih penyertaan Tuhan selalu ada tetap ada bersama-sama dengan kami. Nah, hidup dan kehidupan kami Tuhan, ampun segala dosa yang kami lakukan di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Amin. Amin. Terima kasih Kak Sandra. Jadi ada baiknya semua keisi di tempatnya Kak Herlin saja, biar kerja bersama untuk selesaikan ini. Jangan sampai ada yang gagal lagi gara-gara bukti karya ini. Saya harapkan seperti itu ya. Nanti kalau misalnya ada kendala biar di WA saja. Jadi usahakan hari ini, saat ini juga ke tempatnya Kak Herlin. Baik, selamat. Oh, otw ke Herlin kan? Ya, semua di tempat Kak Herlin saja. Dikerjakan sana. Ujang-ujang. Saya mengharapkan untuk selesai ini bisa minimal besok pagi itu sudah dikirim buat saya untuk lihat semua.
Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Selamat beraktivitas.